serious? I don't understand. Setelah sebelumnya terlibat perselisihan dengan atasannya, David kini berusaha menguasai kota Tulsa dan harus menghadapi beberapa musuh yang tinggal di kota tersebut. Tanpa menunggu lama, mari kita mulai ceritanya. I'm a made fucking guy. That's what My dad's friend, Vince. You know that. Di pagi harinya, David berusaha mencari informasi mengenai putrinya yang bernama Christine. Diceritakan bahwa ia sudah lama tidak berkomunikasi dengan anaknya. Pencariannya terhenti ketika internet meminta kartu ATM-nya untuk melanjutkan akses. Keesokan paginya, saat David akan membayar paket yang ingin dikirim, petugas di tempat tersebut juga meminta pembayaran secara elektronik. Batteries, flammable liquids, or firearm. You know, not for nothing. And I know. Dikarenakan David baru mengenal peradaban modern, ia tidak memiliki kartu ATM. Akibatnya, David meminjam kartu ATM dari orang di sekitar dengan biaya yang cukup tinggi. Sure. You're a friggin' hero. Di sisi lain, seorang anggota FBI yang pernah berkencan dengan David mendapatkan informasi penting tentang dirinya. Diketahui bahwa David adalah seorang komandan gangster angkatan pertama di New York. Daughter Christina, early 30s. Bahkan, ia mengetahui tentang putri David yang kini berusia sekitar 30 tahunan. See you next time I'm in town. Thank you. Di sisi lain, ketika David melihat seorang ibu dan anaknya berdiri di tengah jalan, ia merasakan kerinduan terhadap putrinya. Saat itu, seorang nenek memberitahunya bahwa tempat tersebut adalah pusat alam semesta. Jika seseorang berdiri di tempat itu atau di atas lingkaran tersebut, orang-orang di sekitarnya tidak dapat mendengar apa-apa yang diucapkan. Ketika David mencobanya, ternyata itu benar. Horse, did you hear that? Kita juga diperlihatkan dengan Finn, tangan kanan Chicky. Diceritakan bahwa akibat pukulan dari David, 3 bagian rahangnya mengalami kerusakan parah. Ia berusaha menemui Chicky untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan David. Chicky yang menyadari bahwa David adalah tangan kanan terbaik ayahnya, mencoba untuk berunding terlebih dahulu dengan ayahnya. Sementara itu, David menyadari pentingnya kartu kredit di era sekarang. Ia berniat untuk membuatnya. Namun, sebelum pergi ke bank, mereka harus mengambil uang dari tempat Body terlebih dahulu untuk meminta jatahnya. David menyatakan kepada Body bahwa ia ingin bertemu dengan pemasok ganja yang bernama Jimmy untuk membangun investasi baru dan menghasilkan lebih banyak uang dari toko Body. David langsung menuju bank untuk membuat kartu kredit. Namun, saat memberikan SIM untuk pengisian data diri, SIM-nya ternyata sudah kadaluarsa. I can't accept this. It's expired. Karena itu, ia terpaksa harus memperpanjang SIM terlebih dahulu. Don't you think? Petugas mengatakan bahwa SIM baru akan siap dalam waktu kurang dari 5 minggu. Menyadari bahwa ia tidak bisa menunggu selama itu, David menggunakan keahliannya dalam penyogokan. Akhirnya, ia mendapatkan SIM sementara yang cukup untuk membuat kartu kredit. Kartu kredit akhirnya berhasil dibuat dan akan diterima dalam waktu kurang dari 1 minggu. Tulsa. Di sisi lain, Moni, seorang yang pernah memata-matai David, merasa terancam ketika mendengar kabar bahwa David tinggal di kotanya.
Chiki yang menerima keluhan dari Vin mencoba menenangkan situasi. Ia meminta kepada David agar bersedia membayar ganti rugi kepada Vin atas tindakannya yang telah dilakukannya. David diminta membayar $100.000 Amerika Serikat. Pada malam harinya, kediaman David kedatangan tante-tante dari FBI. Tante ini bernama Stacy. Tujuan Stacy menemui David bukan untuk mendapatkan pribadian, melainkan untuk mengenali informasi tentang tujuan David sebagai komandan gangster di Tulsa. Namun, David hanya mengaku sebagai mantan penjahat. Ia menyatakan bahwa sudah hampir 18 tahun tidak bertemu keluarganya. Alasannya kehadirannya di Tulsa adalah karena merasa tidak ada lagi yang tersisa untuk di New York. Stacy hanya mengingatkan bahwa jika ada masalah dengan David, ia tidak ada orang yang bisa membantunya. David kemudian hendak bertemu dengan Jimmy, pemasok si ganja. Body memberitahu bahwa perkebunan milik Jimmy luasnya lebih dari 100 hektar. Come on, you never had a handle in your line of work? Barnes Geigerman? Ketika Jimmy menemui David untuk bernegosiasi, David menolak makanan yang ditawarkannya. Man, help yourself. Hal itu karena David ingin bernegosiasi dengan pikiran yang jernih. David mencoba menawar barang melebihi kapasitas biasanya. DHO, CRCs. Ketika kesepakatan itu tercapai, Jimmy memberitahu bahwa makanan yang ditawarkan sebelumnya sudah tercampur oleh ganja. That apricot preserve you're eating. Hell infused. Akibatnya saat kembali ke rumah, kita melihat David mulai oleng karena efek ganja tersebut. Kita juga diperlihatkan ekspresi kesal Body melihat tingkah laku konyol sang David. Oh. GM is electric. Moni yang ketakutan atas kehadiran David mencoba memastikan kembali dengan menelpon resepsionis hotel. I'm sorry, sir. There's no one here under that. Keesokan paginya, saat keluar dari hotel, petugas memberikan amplop berisi kartu kredit yang sudah jadi kepada David. Dengan kartu tersebut, ia mencoba mencari informasi tentang putrinya. Akhirnya, ia menemukan alamat rumah dan nomor telepon Christine. Dengan perasaan ragu-ragu, David mencoba menghubungi putrinya. Namun, ternyata suaminya lah yang mengangkat telepon tersebut. Can I ask who this is? David juga mendengar suara anak kecil yang diduga putri Christine. Ketika putrinya berbicara di telepon, perkataan singkatnya membuat David merasa sedih karena seolah-olah tak peduli. You wanted to hear my voice. There. You happy? Can I see? Dengan hati yang sedih, David melangkah menuju bundaran pusat alam semesta dan mengungkapkan isi hatinya yang penuh kesedihan akibat tindakan masa lalunya terhadap keluarganya. I stopped seeing her. I stopped seeing her. I love you. I'm sorry.